Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bersama dengan saya Bapak Zulendri, mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Materinya secara berpikir sejarah. Sebelum kita masuk materinya, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja cara berpikir sejarah. Materi kita yang pertama yaitu membahas pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, artinya pohon. Merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah yaitu menurut para ahli diawali dengan Bapak Herodotus. Ya. Sejarah bukan berkembang, melainkan bergerak lurus ke depan dengan tujuan melingkar yang tinggi dan rendahnya disebabkan keadaan manusia tersebut. Lalu menurut ilmu Kaldun, sejarah adalah tentang catatan manusia, perubahannya dengan segala proses perubahannya secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Lalu menurut Bapak Sartono Kartidirjo, sejarah itu dibatasi dua hal, yaitu sejarah objektif dan sejarah subjektif. Objektif itu menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif itu sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dibuktikan kebenarannya. Dapat disimpulkan, pengertian sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Yang kedua, itu kita pelajari konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Pertama, yaitu konsep manusia. Yang kedua, konsep ruang. Yang ketiga, konsep waktu. Contohnya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada Jalan Pengangsang Timur nomor 56 Jakarta. Manusianya adalah Soekarno Hatta, sedangkan konsep ruangnya adalah Jalan Pengangsang Timur nomor 56 Jakarta, sedangkan waktunya 17 Agustus 1945. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutannya agar terhindar dari anakronisme. Itu anakronisme adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Perhatikan gambar berikut ini, cara berpikir kronologis. Pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945 itu dibomnya kota Hiroshima oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus itu dibomnya kota Nagasaki oleh sekutu. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, dan yang kelima itu tanggal 16 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Cara berpikir diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia artinya melintas atau melampaui, sedangkan kronos artinya waktu. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal namanya istilah periodisasi. Periodisasi itu adalah kelompok-kelompokan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tahapan-tahapan pengembangan waktu. Bisa dilihat dari gambar ya berikut ini. Pertama itu masa prasejarah, yang kedua masa Hindu-Buddha, yang ketiga masa Islam, yang keempat masa kolonial Barat, yang kelima adalah masa pendudukan Jepang, yang keenam masa revolusi, yang ketujuh masa Orde Lama, 8 Orde Baru, terakhir masa reformasi. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik artinya sebagai segala sesuatu yang bersangkutan peristiwa yang terjadi pada suatu masa, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa sejarah, tetapi dengan waktu yang sangat terbatas. Perbedaan sinkronik dan diakronik bisa dilihat. Sinkronik itu penulisannya melebar dalam ruang, sedangkan diakronik itu penulisannya memanjang dalam waktu. Contohnya bisa kita lihat berdasarkan gambar dari buku ini, ya, perubahan sosial di Yogyakarta dan kota Yogyakarta tempo dulu. Yang terakhir, konsep perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah. Perubahan itu kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Sedangkan keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama berlangsung secara garis lurus. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ada keberlanjutan ya, garis lurus, mendatar, tapi lama. Dan perubahan yaitu terjadinya zigzag, ya, perubahan selalu dinamis gitu. Alhamdulillah, kita telah menyampaikan materi kali ini, yaitu materinya cara berpikir sejarah. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.